Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Mula Salsabila dengan NIM 2201011009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya pada Red Hat 8.5. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya di 8.5. Nah, di sini di lab 8.5 membahas container orchestration with Kubernetes and OpenShift. Maaf, saya akan translate terlebih dahulu agar bisa saya presentasikan. Debug dan terapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform RHOCP. Hasil yang kami harus bisa yaitu yang pertama, memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek service dan deployment RHOCP. Dua, menyebarkan objek RHOCP. Dalam latihan Red Hat 8.5 ini, tugas kami adalah menyebarkan queries aplikasi ke RHOCP. Aplikasi ini queries menggunakan layanan micro yang dikontainerisasi queries-API dan queries-UI. Sebagai rekan kerja, kami harus berhasil menerapkan tingkat pertama aplikasi Queries UI Container ke RHOCP. Namun, pod mengalami crash dan tidak merespon permintaan. Selain itu, kita sebagai rekan kerja dalam workstation mesin harus menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan Queries-API Container ke RHOCP. Sebagai student pengguna di workstation mesin, kita diperintahkan untuk menggunakan perintah lab membuat OCP-lab project. Dua, terapkan layanan Queries-UI Micro. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengcopy dari lab start OpenShift dan sampai -lab. Script lab ini akan terus mengevaluasi, dan itu tujuan dari lab 8.5. Ctrl C. Sebentar. Jangan lupa kita aktifkan enable host cache-nya. Ctrl V. Baik, kita akan menunggu dari proses verifying cluster state-nya. Baik, saya akan lanjut. Langsung saja. Ini instruksi masuk ke nomor 1, yaitu kita masuk ke cluster sebagai developer pengguna dan pastikan kami menggunakan OCP-lab project tersebut. Di perintah 1.1 masuk ke cluster sebagai developer pengguna. Di sini ada OC login -u developer -p developer _https /api.ocp4.example.com/2 6443. Ctrl C. Langsung saja saya menggunakan OpenText. Ctrl V. Enter. Nah, di sini dia outputnya sudah berhasil, yaitu login sukses. Lalu di sini saya akan melanjutkan pada bagian instruksi 1.2, yaitu memastikan kami menggunakan OCP lab project tersebut. Langsung saja Ctrl C. Ctrl V. Enter. Nah, di sini dia sudah berhasil, yaitu di server https://api.ocp4.example.com6443. Lalu yang kedua beralih ke di O188-labs-OpenShift -lab -directory. Directory ini berhasil berisi queries-API berkelas YML yang dibuat oleh kolek kami. Yang harus kita ketahui bahwa berkas YML mungkin berisi kesalahan. Baik, di sini langsung saja saya akan copy dari CD directory DO188-labs-OpenShift -lab -. Ctrl C.
Baik, saya akan melanjutkan. Ctrl C. Ctrl. Oke. Lalu di sini saya masuk ke perintah 3 menggunakan deployment.yml. Berkas tersebut akan menyebabkan queries API ke kontainer DHCP oleh proyek RHOCP. Nah, di sini ada sebagai workstation. Kita ulang copy. Terus saja kita copy dari ojcreate -f deployment.yml. Maaf, sebelum itu saya ada yang kelupaan. Kita ketik ls. Nah, di sini baru kita copy di bagian ojcreate -f deployment-.yml. Ctrl C. Ctrl V. Oke. ojcreate Nah, di 3.1 ini dia menerapkan modifikasi code aplikasi dengan app sama dengan quits -API label. Namun spec .selector.match label sidang tersebut menggunakan label yang berbeda. Dan kita akan masuk ke perintah 3.2 yaitu membuka deployment.yml berkas dalam editor teks seperti gedit dan ubah spec .selector match label bidang untuk menggunakan label yang sama dengan spec template .metadata .label sidang tersebut. Nah, di sini saya akan ganti terlebih dahulu ke bahasa Inggris. Open the deployment YAML file. Langsung di sini dia menggunakan gedit. Dia menggunakan gedit deployment YAML. Gedit. Gedit stasi deployment YAML. Ctrl C. Langsung enter. Nah, dia di sini sudah API yang kita ganti yaitu ada Meshable, API Quest API. Ini ditambah minus API. Tambah minus API, Ctrl C. Ctrl V. Lalu dia di metadata menambahkan label squad API. Terus kita save ya. Oke. Lalu masuk ke
3.3, yaitu create the deployment by using the deployment.yml file. Langsung saja saya akan OC. Oh, maaf tadi di sini lupa saya tambahin. Baik, saya akan melanjut. Mohon maaf tadi saya ada kesalahan. Saya akan melanjutkan mengoding. Lalu di sini kita sudah masuk ke Gedit.yml. Sekarang kita masuk ke perintah 3.3. Create the deployment by using the deployment.yml file. Artinya dia di sini membuat penerapan dengan menggunakan deployment.yml. Sebagai workstation student, kita akan melakukan perintah oc create -f deployment.yml. Yang harus kita ketahui, kami dapat mengabaikan peringatan command code untuk latihan dalam lab ini. Red Hat OpenShift menggunakan pengontrol security context constraints untuk menyediakan pengaturan default yang aman bagi command code. Ctrl C. Ctrl C. Lalu Ctrl V. Remote. Langsung saja enter. Deployment apps script. Lalu di sini sudah menghasilkan, lalu verifikasi bahwa Quest API pod aplikasi dalam running dalam keadaan baik. Di sini saya akan mulai dengan OC get pod PU, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini sudah statusnya running. Nama status mulai ulang usia 05 detik, Quest UI plus log back off 15, 30, 3M9 di lalu. Quest API running sudah 1/1. Lalu di sini kita masuk ke gunakan service YAML berkas tersebut untuk menverify jaringan kontainer dalam OCP Lab Project. Terus kita mengkonfirmasi service YAML berkas agar sesuai dengan persyaratan berikut. Kontainer Quest -UI harus mencapai Quest -API container di http minus garis miring Quest -API 8080 URL. 2. Secara default kontainer Quest API mendengarkan di port 8080. Menerapkan Quest UI container setelah Quest -API container tersedia di Quest -API host. Arsitek aplikasi menyarankan untuk memulai ulang Quest UI aplikasi jika diterapkan dalam urutan yang salah. Catatan, jika kami membuat kesalahan, hapus dan buat ulang service object tersebut. Misalnya, kita membuat kesalahan, Anda dapat menggunakan OC delete minus service YAML, perintah untuk menghapus service object. Nah, baik, di sini saya akan translate terlebih dahulu agar bisa mudah nyaman dalam mengikuti. Service YAML. Kita masuk edit service YAML. Edit service YAML. Ctrl C. Edit spasi service YAML. Nah, oke, di sini sudah masuk ke service YAML-nya. Lalu kita masukkan dia ke port di bawah port 8080. Ini ganti dengan 80, copy 8080, Ctrl C. Ya, sudah.
Lalu di bawah target pot diganti juga dengan 80, 80. Ctrl C. Oke. Lalu dikonfigurasi dengan the service to send request to pods with the Quest API label. Dia di select bawah selektor, menambah, select, sebentar, Quest API. Oke. Maaf, kita menambahkan API. Ctrl C. API, lalu sudah, lalu di 4.4 menambahkan name switch API. Ini Ctrl C. Sudah ada, kita tambahkan ini API saja. Ctrl C. Sudah, kita tambah di. Oke. Setelah itu kita save. Saya rasa sudah benar ya. Save. Oke, kita lanjut ke perintah 4.5 create the service by using the service YAML file. Dimana di sini langsung OC create -f service .yaml. C. V. Enter. Ya, sudah. Service Quest API create. Nah, di sini kita akan buka OC describe service Quest API. Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, bapaknya, maaf, sudah benar. Target 10.80.80, kita lihat. Inner points 80.80. Oh, benar. Lalu OC get out, get full. Lalu OC get PO, Ctrl C, Ctrl C. Nah, di sini sudah ada outputnya Quest API 1/1 running, 1 garis miring running. Jadi statusnya dia sudah sudah. Jadi dia sudah berjalan, diverifikasi bahwa Quest UI container masih gagal. Lanjut. OC delete pod -1 apps Quest UI. Ctrl C. Ctrl C.
Nah, di sini dia sudah menghilangkan quote, delete, quotes delete. Langsung masuk saja ke OC, OC get PO, Ctrl C, Ctrl V, ya sudah masuk. Jadi dia sekarang seterusnya sudah berjalan satu persatu. So, di sini kita masuk ke perintah kelima. Perintah kelima yaitu in web browser navigate to http garis miring 2 quotes minus UI OCP minus lab.apps.ocp4.example.com and verify that the application works. Ini kita Ctrl C, lalu masuk ke application. Ke Firefox. Oke, lalu kita Ctrl V. Enter. Nah, sudah terlihat tampilan yang diminta, ya. Lalu di sini saya silang saja, saya masuk ke procession, lalu finish, select finish OpenShift minus select Ctrl C, Ctrl V. Kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini finish lab-nya sudah sukses. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.